Oke, selamat malam kepada kita semua. Syukur dan puji Tuhan atas berkat-berkat serta penjagaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehinggalah pada saat ini kita dapat berkumpul dalam ruangan Zoom, juga yang menyaksikan melalui Facebook dan YouTube, untuk menjalankan Minggu Doa Daerah Kependetaan Rosok dengan tema kita, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Dan tajuk pelajaran pada malam ini adalah Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Oke, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada pemimpin puji-pujian kita. Hai, selamat malam. Saya Jess Vija Pisin dan pada malam ini saya akan pimpin kita dalam beberapa buah lagu pujian. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Besar Setiamu, Di Tempat Yang Lebih Tinggi, dan Suci, Suci, Suci. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian. Besar setiamu, Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal. Selamanya Kau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Hujan dan panas dan waktu menuai, matahari, bulan, bintang permai, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cinta-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Di tempat yang
tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang boleh bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tinggi di atas dunia, aku mau hidup selamanya, dan oleh iman menuju ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang tinggi itu. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Suci, 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 yang maha tinggi. Kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Tuhan Maha Kasih, yang memerintah semesta alam. Suci, 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 malaikat sembah, tersungkur di bawah kaki Bapa kita. Beribu berlaksan, bersembah sujudlah, Engkau yang kekal selama-lamanya. Terima kasih. Bila Yesus akan menuntut segala bangsa di depan, bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Dia akan
doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini Bapa sudah memberkati kami. Sehinggalah saat ini Bapa, kami akan memulakan acara kami. Kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu, dan juga malaikat-Mu untuk memimpin acara ini dan juga pembicara kami sebentar nanti. Bapa, biar khotbah yang akan disampaikan oleh pembicara kami hari ini dapat membekalkan makanan rohani kepada kami dan seterusnya menjadi perisai kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam kepada semua saudara-saudari dalam Yesus Kristus di mana saja Anda berada, para pendengar di rumah atau di mana saja Anda, kita sangat bersyukur kepada Tuhan walaupun kita di dalam dunia yang sedang dilanda oleh penyakit COVID-19 ini, kita masih ada kesempatan untuk mengadakan minggu sembahyang melalui media atau Facebook. Kita sangat beruntung sebab pelajaran Minggu Sembahyang tahun ini disediakan khusus dari General Conference dan diterjemah oleh pejabat mission kita untuk kita pelajari sepanjang 7 malam ini. Tema pelajaran kita sepanjang minggu ini ialah menjangkau dunia, kesetiaan dalam gaya hidup Kristian. Apakah kaitan di antara gaya hidup Kristen dengan menjangkau dunia untuk Kristus? Banyak sebenarnya, karena siapa kita sebagai orang Kristen dinyatakan melalui bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah nilai-nilai dan keutamaan kita? Bagaimana kita meluangkan masa dan sumber-sumber kita? Apakah jenis kehidupan yang kita sedang jalani? Oke, di sini ada kata-kata pendahuluan dan juga harapan dari Presiden General Conference kita sendiri kepada kita semua. Presiden mengatakan, saya berharap agar Anda dapat bergabung dengan saya dalam meneroka hubungan di antara gaya hidup Kristen dan menjangkau dunia untuk Kristus. Marilah kita berdoa dengan rendah hati untuk curahan Roh Kudus yang sudah dijanjikan dan kuasa yang hanya Tuhan dapat memberikan kepada kita untuk menolong menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apakah maksud menjadi orang Kristen? Menurut Ellen White, ia adalah menjadi seperti Kristus. Yesuslah teladan kita dan hanya melalui rahmat dan kuasa-Nya kita dapat setia kepada panggilan-Nya. Ketika kita bersandar sepenuhnya pada Kristus dan firman-Nya. Jadi sepanjang minggu ini kita akan meneroka beberapa topik yang sangat penting. Bermula dengan Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup Kristen. Kita akan melihat juga bagaimana nilai-nilai Kristen itu memberitahu tentang kehidupan Kristiani dan bagaimana menurut Kristen ataupun membimbing kehidupan kita. Kesehatan adalah aspek yang sangat penting di dalam gaya hidup orang Kristen. Ketika kita melihat Kristus sebagai modal kita akan benar-benar terdorong dan mendapat inspirasi gaya hidup dan media Kristen, seksualiti serta kehidupan dengan Kristen juga akan diberikan perhatian. Jadi kita akan mengakhiri nanti Minggu Sembahyang tahun ini dengan tajuk istimewa dengan hidup di akhir zaman, gaya hidup Kristen ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman yang ditulis oleh Ellen G. White. Oke, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada malam ini,
Saya pimpin dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa sebab penjagaan Bapa kepada kami sepanjang hari tadi sehingga pada malam ini kami akan belajar firman Bapa. Biarlah malaikat Bapa beserta dengan kami dan curahkan kami dengan Roh Al-Kudus agar kami memahami apa yang akan kami pelajari sebentar nanti. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Sebab semuanya ini kami serahkan dalam nama Juru Selamat kami. Amin. Oke, pada malam pertama ini tajuk pelajaran kita ialah Firman-Mu pelita bagi kakiku. Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup Kristian. Ini ditulis sendiri oleh Presiden General Conference kita, Pastor Ted N.C. Wilson. Dan di dalam pelajaran kita kali ini, Presiden kita selitkan sedikit pengalaman pribadinya kepada kita semua. Setelah beliau menamatkan pengajian di Tacoma Academy di Maryland, Amerika Serikat, dia memutuskan untuk melanjutkan pelajaran di La Sierra College di California yang jauh dari rumah dia. Pada suatu hari, ayah saya, kata Presiden, telah menghantar satu kad istimewa kepada saya yang ditulis dengan tulisan tangan ayah saya sendiri, yang dipetik dari tulisan Ellen G. White. Dalam petikan itu berbunyi seperti berikut. Kuduskanlah dirimu kepada Tuhan pada waktu pagi. Jadikan ini sebagai pekerjaan pertamamu. Kiranya doamu akan seperti ini. Terimalah saya ya Tuhan sebagai milik-Mu sepenuhnya. Saya meletakkan semua rancangan saya di kaki-Mu. Gunakan saya pada hari ini pada pelayanan-Mu. Tetaplah bersamaku dan biarkan semua pekerjaanku diselesaikan dalam-Mu. Ini adalah perkara yang bersifat harian. Setiap pagi, kuduskanlah diri kita kepada Tuhan untuk hari itu. Serahkan semua rencana itu kepadanya untuk dilaksanakan atau diserahkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pimpinannya. Oleh itu, hari demi hari kita mungkin menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan kita akan dibentuk lebih dan lebih lagi seperti kehidupan Kristus. Ini dipetik oleh ayahnya dari tulisan Ellen G. White, Step to Christ, muka surat 70. Presiden juga mengatakan, saya bukan sahaja menghargai masa dan kepedulianan yang ditunjukkan oleh ayah saya dalam membagikan kata-kata ini kepada saya, tetapi juga sangat bermakna untuk menerima pengajaran rohani yang begitu kuat dari roh nubuat. Sejak hari itu, perhatian saya telah tertarik terhadap tulisan-tulisan Ellen G. White. Saya menyimpan petikan tulisan tangan ayah itu di dalam Alkitab saya selama bertahun-tahun. Sehinggalah Alkitab yang berharga itu telah hilang. Namun saya telah meminta ayah saya untuk menulis semula petikan yang sama beberapa tahun yang lalu. Dan ia adalah petikan yang sangat bermakna bagi saya dan peringatan akan keprihatinan rohani ayah saya kepada saya. Jangan sesekali hilang fokus rohani Anda dan meluangkan masa yang ditunjukkan kepada anak-anak kita. Kalau ini sudah kita lakukan, ia akan memberikan dividen rohani melalui pengaruh dan kuasa Roh Kudus. Demikianlah perkongsian pengalaman oleh Presiden
General Conference kita, Pastor Ted N.C. Wilson, yaitu nasihat seorang ayah kepada seorang anak, dan itu juga sebagai nasihat kepada kita semua hari ini yang sudah mendengar, agar kita terdorong untuk belajar roh nubuat, agar kita mendapat pengertian lebih baik lagi tentang Alkitab. Kenapa Alkitab sebagai asas untuk gaya hidup Kristian? Inilah persoalan dalam pelajaran kita pada malam ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam Alkitab, sehingga Alkitab amalan dalam hidup kita? Dalam pelajaran kita pada malam ini, saya mendapat 5 ataupun poin penting. Pertama, Alkitab dapat menerangi jalan kita dan memberikan kita petunjuk ilahi yang boleh dipercayai. Kita boleh membaca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Di sana mengatakan ataupun tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah menerangi jalan pengikut Kristus, dan Yesus adalah terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, yang menerangi kegelapan hidup kita dengan firman-Nya. Saat kita membagikan firman-Nya dengan orang lain, itu akan mengusir kegelapan yang iblis tebarkan di sekeliling mereka dan menerangi jalan mereka menuju kerajaan Allah. Yang kedua, Alkitab adalah makanan rohani kita sebagai orang yang percaya. Ketika Yesus berhadapan dengan setan, Yesus dengan berani mengatakan, manusia bukan hidup dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terdapat dalam Matius 4 ayat 4. Yesus mengatakan bahwa bukan dari roti sahaja kita hidup. Ada keperluan lain yang harus dipenuhi. Namun kita selalu lupa. Keperluan itu adalah firman Allah. Kita harus makan firman-Nya setiap hari disertai dengan doa. Yang ketiga, dalam Alkitab ada kebenaran yang asas. Dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam sebuah dunia ini di mana kebenaran dianggap relatif. Berdasarkan pengalaman hidup seseorang, Kristus dengan berani menyatakan bahwa firman-Nya ialah Alkitab, adalah kebenaran yang kukuh dan tidak dapat diubah. Melalui Roh Kudus-Nya, kebenaran-Nya bekerja di dalam hati kita, mengubah dan menguduskan kita. Ellen G. White sendiri menerangkan, Alkitab tidak hanya ditulis untuk para sarjana sahaja. Sebaliknya, ia juga adalah untuk orang biasa. Kebenaran besar yang diperlukan untuk penyelamat telah dibuat dengan sejelasnya, bagaikan mentari di tengah hari, dan tidak ada sesiapa yang akan tersilap dan tersesat kecuali mereka yang mengikuti pertimbangan mereka sendiri, dan bukannya kehendak Tuhan yang terang-terangan. Yesus juga memberi amaran, kita tidak boleh mengambil kesaksian dari sesiapapun seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci, melainkan harus mempelajari firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Oke, yang keempat, Alkitab adalah pentafsir Alkitab sendiri. Kaedah mengkaji Alkitab yang diperiksa dengan teliti ini memungkinkan Alkitab menjadi pentafsirnya sendiri, bukan individu atau budaya
Karena kaidah kritikal dalam kajian Alkitab mendorong pembaca untuk melakukan hal itu. Kaidah ini dijelaskan lebih lanjut dalam buku The Great Controversy. Dalam tulisan Ellen G. White, Education, muka surat 190 mengatakan, Alkitab adalah pentafsir dirinya sendiri. Kitab suci harus dibandingkan dengan kitab suci. Kita harus belajar untuk melihat Alkitab keseluruhannya dan melihat hubungan bahagian-bahagiannya. Kita harus memperolehi pengetahuan mengenai tema utamanya, tujuan asal Tuhan bagi dunia, kemunculan kontroversi besar, dan kerja penebusan. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan maknanya yang jelas, kecuali simbol atau angka digunakan. Sekiranya manusia menerima Alkitab tepat sebagaimana yang dibaca, jika tidak ada guru palsu untuk menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, suatu pekerjaan akan diselesaikan yang akan membuat para malaikat bersukacita dan yang akan membawa beribu-ribu orang kepada Kristus yang kini sedang mengembara di dalam jalan yang tidak benar, yang benar. Ini di dalam The Great Controversy, muka surat 598. Sejarah juga telah membuktikan sama ada lelaki dan wanita yang beriman telah mengambil risiko yang besar dalam menerima Alkitab. Tepat sekali yang mereka baca. Bahkan ada yang di kalangan mereka rela mati syahid demi kesetiaan mereka terhadap kitab suci. Yang terakhir, Alkitab boleh dipercayai. Ramai orang percaya bahawa adalah penting untuk memiliki Alkitab, tetapi persoalannya, berapa ramaikah orang yang percaya bahawa adalah penting untuk membacanya, merenungnya, dan mengikuti nasihatnya. Pembacaan Alkitab setiap hari ditambah dengan doa adalah asas kepada pengalaman rohani kita. Sekiranya kita tidak terhubung dengan syurga, adalah mustahil bagi kita untuk berkembang secara rohani. Di 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih kurnia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi adalah keistimewaan bagi kita untuk menjangkau kepada Tuhan setiap hari, mengetahui bahawa Dia rindu untuk bersama dengan kita. Penulis perjalan kita malam ini, yaitu Presiden General Conference Ted Wilson, mengatakan seperti ini. Ini adalah amalan dia. Kata dia, kita juga harus mengikuti kita harus mengikuti teladannya. Saya coba memulakannya setiap hari dengan berlutut ketika saya bangun dari tidur. Saya meletakkan diri saya di tangan Tuhan, memohon kebijaksanaan dan Roh Kudus dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah gagal dalam ketentuannya untuk kita. Saya coba untuk membaca Alkitab dalam cara yang sistematik dengan mengikut rancangan pembacaan Believe His Prophet dan dari bahagian-bahagian Alkitab yang lain.
diikuti dengan membaca tulisan roh nubuat, saya juga merasa bahwa adalah sangat berguna untuk mempelajari panduan pelajaran Alkitab sekolah Sabat dewasa dan bentuk-bentuk sumber pelajaran lain yang diperkuat perjalanan dengan Tuhan. Ini adalah amalan Presiden General Conference kita, dan ini membuat tamparan buat saya juga. Sebab apabila saya belajar sekolah Sabat, saya hanya belajar dari Sabtu sampai Jumaat, dan kadang-kadang sahaja saya membaca itu panduan pelajaran. Jadi di sini Presiden kita menyeru kita agar kita mempelajari panduan pelajaran Alkitab sekolah Sabat, agar kita dapat lebih mengerti akan pelajaran sekolah Sabat itu. Presiden juga mengatakan, saya selalu berdoa sebelum membaca firman Tuhan, kerana mempelajari Alkitab tidak boleh dilakukan tanpa doa. Memohon bimbingan dari Roh Kudus. Saya sangat berterima kasih untuk firman yang tertulis itu, yang merupakan penjelmaan dalam bentuk tulisan dari firman hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai pengikut Kristen Seventh-day Adventist jangan sekali-sekali membiarkan sesiapapun menghalang kita daripada mempelajari firman Tuhan yang diilhamkan dan sudah dituliskan itu, yang sudah dituliskan. Minumlah di dalam kebenaran Alkitab yang mendalam dan arahan yang terdapat di dalam roh nubuat. Kehidupan rohani Anda pasti akan diperkayakan lagi. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan, Dia akan mengubah kita seperti yang Dia telah lakukan dengan Henokh apabila kita berjalan setiap hari dengannya. Di dalam kehidupan bekerja yang aktif, Henokh dengan tegas mempertahankan pergaulannya dengan Tuhan. Apabila pekerjaannya menjadi semakin besar dan semakin menekankan, doanya juga menjadi semakin kuat dan semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan mengasingkan dirinya, menghabiskan suatu waktu di dalam kesunyian, kelaparan, dan kehausan akan pengetahuan ilahi yang hanya dapat disampaikan oleh Tuhan sahaja. Melalui pergaulannya dengan Tuhan, Henokh semakin hari semakin dapat mencerminkan image ilahi kehidupannya. Kita juga harus berjalan bersama Tuhan. Ketika kita melakukan ini, wajah kita akan disinari oleh terang kehadirannya. Kita akan berbicara mengenai kuasanya dengan mengatakan, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Firman Tuhan itu adalah baik. Dan mereka yang akan diubahkan pada akhir zaman nanti adalah mereka yang bergaul dengan Tuhan di bumi. Ini terdapat di dalam tulisan Ellen G. White, Sons and Daughters of God, muka surat 20. Nah, betapa luar biasanya hak istimewa yang kita miliki untuk bergaul dengan Tuhan setiap hari melalui kaidah yang Dia sudah berikan, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Dan sungguh satu kegembiraan untuk mengetahui bahwa suatu hari nanti Dia akan datang untuk membawa kita pulang. Sampai di sini sejak kita punya pelajaran. Tuhan memberkati.
kita sudah selesai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Pada saat ini mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang penuh kasih, yang sentiasa melindungi dan menjaga kami. Bapa yang penuh kasih, kami sudah selesai membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu yang sudah disampaikan oleh pembicara kami sebentar tadi dengan tajuk firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin satu persatu kami mengikuti kebaktian ini. Saat ini biarlah saat kami akan keluar daripada ruangan media ini, daripada mendengar firman Tuhan, kami akan terus diberkati dan dilindungi oleh Engkau Tuhan. Kami benar-benar berterima kasih karena kami dapat mendengar satu firman yang begitu baik. Engkau berkatilah semua anggota gereja yang sudah mendengar, juga sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang lain yang turut bersama dalam firman Tuhan yang kami dengar tadi. Semoga menjadi satu kekuatan dan berkat buat kami, sehingga kami merasakan bagaimana Tuhan benar-benar sudah memberikan pengertian kepada kami. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon pengampunan atas segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadirat Tuhan. Dan setiap kami masing-masing di sini dijaga dan dilindungi oleh Engkau. Inilah doa kami sudah selesai dan kami akan meneruskan di dalam aktiviti kami malam ini. Dan Engkau memberkati kami dalam istirahat kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.